dipersembahkan oleh Antaraja mematok target yang tinggi di tahun 2020. Perusahaan ekspedisi ini menargetkan pengiriman barang sebanyak 18 sampai 20 juta paket dalam setahun. Angka ini naik 2 kali lipat dibanding capaian tahun lalu. Bukan tanpa alasan target tersebut dipanjangkan. Antaraja sudah berinovasi dengan meluncurkan aplikasi yang bisa diunduh di Play Store dan App Store. Aplikasi di smartphone ini diyakini bakal membuat pengiriman lebih efisien dan efektif. CEO Antaraja, Suyanto Chong, memastikan aplikasi Antaraja bisa meningkatkan layanan kepada pelanggan. Langkah ini selaras dengan komitmen Antaraja untuk memberikan kemudahan kepada semua pelanggan dengan layanan yang cepat, aman, dan mudah. Pak Yanto, ini kalau kita bicara soal bisnis logistik atau express delivery ini kan sebetulnya bukan bisnis yang baru, gitu. Dan e-commerce, marketplace itu beberapa tahun terakhir juga sudah cukup berkembang. Artinya perusahaan-perusahaan jasa kurir itu juga sudah mulai tumbuh sejak jauh-jauh hari. Ya. Nah, tiba-tiba Antaraja masuk ke situ. Ini menjadi satu pesaing di industri. Ya. Begitu nggak kira-kira melihatnya? Iya, betul Pak. Jadi memang di industri ini kan sudah banyak sekali pemainnya. Ada yang sudah mungkin lebih dari 30 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun. Di Antaraja tiba-tiba baru setahun sudah berapa paket yang dikirim itu? Betul. Jadi ya tadi saya percaya bahwa dengan kita melakukan digitalisasi proses logistik, proses pengiriman, baik itu proses monitoring, proses operation, itu akan menghasilkan efisiensi lebih tinggi. Ini yang menjadi kunci utama. Betul. Keistimewaan dari Antaraja? Iya. Jadi kekuatan kita, kalau saya boleh summary-in itu ada dua sebetulnya. Satu adalah kekuatan daripada inovasi teknologi. Yang kedua adalah kekuatan people yang di operation. Makanya value Satria itu penting sekali. Oh. Iya. Value Satria itu betul-betul ini ya, menjadi core gitu ya? Betul. Para Satria kita adalah core karena mereka adalah wajah kita di lapangan. Value itu adalah pegangan kita. Sehingga kita itu dalam kita bekerja, value Satria itu sebenarnya adalah penerjemahan daripada kita punya value dalam grup. Kita ini bagian daripada Triputra Group. Jadi core value-nya kita sebenarnya kita bicara mengenai integrity, mengenai excellence, mengenai compassion dan humility. Jadi 4 ini yang kita terjemahkan dalam bentuk Satria. Satria. Oke. Sebetulnya itu ya kuncinya sebetulnya. Ya. Nah, kalau kita bicara soal persaingan sendiri, tadi memang sempat disebutkan sama Pak Yanto bahwa ini marketnya masih sangat terbuka lebar. Betul. Artinya ini bukan satu industri yang jenuh sebetulnya. Boleh saya katakan begitu? Betul. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa sebetulnya limitasi pertumbuhan e-commerce itu akan sangat dibatasi oleh kemampuan satu negara melakukan delivery paketnya. Bayangkan kalau semua orang bisa beli online, tapi nggak bisa dikirim, tentunya akan membatasi pertumbuhan e-commerce itu sendiri. Nah, kalau tadi kita bicara soal keunggulan dari Antaraja, tapi sebetulnya upaya untuk tumbuh dan berkembang itu ada kendala nggak sih? Sebetulnya ya mungkin nomor satu adalah waktu gitu ya, karena kan kita pasti harus bekerja ada waktu untuk membangun network nomor satu. Terus image, karena orang belum kenal Antaraja itu apa, gitu kan? Ya, awal-awal saya juga ngelihat ada mobil box gitu, ada tulisannya Antaraja. Saya kira ini salah tulis mungkin ya, harusnya Antarija gitu. Tapi nggak mungkin itu salah gitu. Betul. Kan? Jadi branding itu juga satu hal yang perlu kita lakukan. Nah, Anda melihat brand Antaraja sekarang, Antaraja sekarang itu udah cukup dikenal? Sebetulnya di kalangan pemain e-commerce, ya mungkin mereka kenal. Tetapi memang secara umum, kalayak umum, mungkin belum terlalu. Harus dibangun Masih lagi. harus dibangun lagi, betul. Harus dibangun lagi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mungkin education atau behavioral. Karena orang masih terbiasa dengan datang, kirim paket. Karena mungkin mereka belum tahu ada opsi bahwa ada yang lebih mudah sebetulnya. Lebih efisien dan lebih enak buat mereka. Nah, itu perlu waktu untuk kita educate. Jadi itu mungkin kalau masyarakat sudah teredukasi, Antaraja itu jadi luar biasa itu. Amin. Nah,
ini kalau kita bicara soal antar aja, saya kadang-kadang suka takut nyebutnya jadi antareja gitu ya. Ini dari pakaiannya juga agak khusus gitu. Saya lihat warna magenta itu menjadi dominan. Betul. Ini memang pilihannya. Betul. Jadi pada saat kita awal, ketika kita mulai, kita memilih warna apa ya yang pas ya. Yang kita maunya warnanya unik, tapi juga fresh, karena muda gitu. Karena ini perusahaan-perusahaan startup, di company ini rata-rata ya umurnya 20-an, millennials. Nah, akhirnya kita memutuskan, oh warna magenta ini. Jadi kalau kita berharap ketika di jalan pun orang langsung lihat, oh itu Antaraja. Karena memang orang mengenal kita dengan warna magenta. Tetapi sebetulnya di balik itu, magenta itu juga menginspirasikan ada dua hal. Satu adalah energetik, dua adalah creativity. Jadi kita mengharapkan Antaraja itu menjadi perusahaan yang energetik, yang bisa fleksibel, yang bisa cepat menghadapi perubahan, tapi juga kreatif. Tentunya kreatifnya kita really kreatif dengan menggunakan teknologi, membuat orang lebih mudah melakukan sesuatu. Kalau lambangnya sendiri itu yang tanda panah muter dulu itu? Iya, ini lambang ini sebenarnya rada mirip huruf A, which is Antaraja. Tapi itu juga berarti bahwa kita itu bisa overcome the obstacle dan terus naik ke atas, makanya panahnya naik ke atas gitu. Jadi kita berani dan siap menghadapi tantangan, mau diputerin juga nggak apa-apa, kita berani untuk naik ke atas terus. Antaraja punya ambisi untuk menjadi pemain utama atau pasti Pak, setiap orang pasti kita pengen sekali. Jadi kita punya mimpi jadi pemain yang utama juga gitu. Mimpi kita ya mungkin dalam 4 atau 5 tahun ke depan kita bisa menjadi nomor 2, nomor 1 gitu. Pak Yanto, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.